Selamat malam, Bapak Ibu semua. Namo Sang Adik Budaya, Namo Budaya. Mata hijau karena melihat dolar. Harga dolar tinggi bisa jadi bahaya. Selamat datang di acara dengan topik kenapa orang sulit untuk jadi kaya. Bersama saya, Chance, selaku host dalam acara lamar kali ini. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas seperti yang tadi, kenapa orang sulit untuk jadi kaya. Tentunya ini topik yang cukup menarik ya, karena seperti biasa, CD Channel Lamar itu selalu menghadirkan topik-topik yang menarik, kekinian, dan juga syarat dengan Dharma. Oleh karena itu, untuk Bapak Ibu yang belum mensubscribe CD Channel, yuk segera ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya agar bisa terus mendapatkan update-update video dari acara lama dan juga acara-acara dari CD Channel tentunya. Dan juga Lamar mendukung CD Konseling. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin sedang membutuhkan sebuah konseling, bisa menghubungi CD Konseling di nomor 08119873 300. Jadi kalau bagi Bapak Ibu yang punya masalah itu di bidang ekonomi, kesehatan, hukum, dan juga keluarga, jangan ragu, jangan sukar untuk menghubungi CD Counseling karena CD Counseling mempunyai tagline itu, kami hadir untuk mendengarkan Anda. Dan juga Bapak Ibu, jangan khawatir karena CD Counseling biayanya free, tidak dikenakan biaya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin sedang mengalami kondisi keuangan, kesulitan keuangan juga, jangan khawatir untuk menghubungi CD Counseling. Baiklah, langsung saja pada malam hari ini dengan topik kita, kenapa orang sulit untuk kaya. Kita sudah mendatangkan narasumber yang luar biasa membahas topik kita pada malam hari ini. Kira-kira siapakah beliau? Dan saya akan menjelaskan sedikit background pembicara kita pada malam hari ini, yaitu beliau adalah Master NLP Certified Firewall Trainer by Tung Desem Waringin dan top leader and Hall of Fame Oriflame Indonesia. Langsung saja kita sambut Ko Yudhistira Nyoto Prabowo. Halo Ko Yudis, Halo malam. Bangso, apa kabar? Baik-baik Ko. Ya, ya, kabar baik di sini. Wah, thank you ya Ko ya. Akhirnya kita ini ya, ternyata berjodoh lagi nih. Sebelum Iya, yang kemarin ya, sempat ada bincang-bincang terkait MLM dan asuransi ya. Dan sekarang ternyata Koko juga ini ya, maksudnya ada Master NLP juga ya. Wah, ini luar biasa nih Koko ya. iya, iya, Multi iya. talent. Puji Tuhan diberi kesempatan belajar banyak. Syukurlah kok ya. Nah, terus sama ini kok. Ini jujur topik pada malam hari ini saya cukup excited, benar-benar excited nih tentang mengapa orang sulit untuk kaya. Nah, kalau dari Ko Yudis, kira-kira ini sebenarnya apa sih yang penyebab, salah satu penyebab atau mungkin penyebab utama yang membuat orang itu sulit untuk kaya? Apakah mungkin orangnya itu mempunyai keyakinan yang salah atau keyakinannya itu terhambat atau tertahan? Gimana kok Yudis? Kalau menurut saya, salah satu penyebab utama orang sulit kaya itu adalah karena mereka punya belief yang kurang tepat. Ya, mereka punya Boleh. limiting belief. Oh, Ya, limited belief. Apa tuh limited belief? ya. Kok Oke, Yudis? aku jelasin ya. Jadi belief itu Ya. adalah asumsi atau persepsi yang kita miliki tentang diri kita sendiri dan tentang cara dunia bekerja. Jadi belief itu antar satu orang dan orang lain itu bisa beda. Karena dia adalah asumsi atau persepsi yang kita miliki terhadap diri kita sendiri dan dunia bekerja. Jadi cara pandang orang beda-beda. Nah, asumsi atau persepsi itu ada yang membatasi diri atau biasa kita sebut sebagai limiting belief, di mana belief ini biasanya dia menahan kita dan membuat kita itu tidak mampu melakukan apa yang seharusnya mampu kita lakukan. Nah, di sisi lain ada juga asumsi atau persepsi yang memberdayakan diri, itu biasa kita sebut sebagai empowering belief, di mana belief ini akan membantu kita untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Gitu. Jadi itu kalau misalkan limiting belief itu seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, limiting belief ini asalnya dari mana sih?
ya. Kenapa ada orang yang punya limiting belief, kenapa ada orang yang punya empowering belief, ya. Nah, itu adalah ada beberapa sumber, ya, ada beberapa penyebab terjadinya belief. Yang pertama itu adalah karena pengalaman yang tertanam pada usia 0 sampai 7 tahun atau usia imprint stage. Ini biasanya orang-orang sebut seperti itu. Nah, di usia imprint stage ini biasanya si anak itu akan meminta approval atau persetujuan dari orang tua. Jadi misalkan nih, Oh, si anak melakukan kegiatan A. Nah, kemudian sama orang tuanya dimarahin. Berarti anak itu punya belief bahwa kegiatan itu salah. Sebaliknya kalau misalkan anak itu melakukan kegiatan Y, kemudian dipuji, berarti anak itu punya belief bahwa oh ini yang benar. Nah, kalau iya, iya. itu seperti ini. Sering kita lihat ya, kalau misalkan anak-anak jalan ya, mencoba jalan atau lari, tiba-tiba dia kesandung meja gitu ya, jatuh, terus orang tuanya datang. Terus orang tuanya marahin mejanya. Wah, ini meja nakal, ini kursi nakal. Ya, sering ya kita lihat orang-orang seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu akan membuat si anak punya keyakinan bahwa apabila dia jatuh, yang salah adalah orang lain. Dan itu akan kebawa sampai dewasa. Jadi itu sangat berbahaya sekali kalau orang tua nggak ngerti cara mendidik anak ya, sehingga akhirnya dia salah mendidik anaknya. Contoh yang lain misalkan, pada saat anak itu berusaha belajar untuk manjat gitu ya, terus orang tuanya ngomong, jangan naik-naik nak, nanti kamu jatuh. Nah, tanpa disadari sebenarnya orang tua itu menanamkan ke dalam pikiran si anak bahwa mencoba sesuatu hal yang baru itu berbahaya dan pasti jatuh. Sehingga anak itu ketika dewasa tidak akan berani untuk melakukan sesuatu hal yang baru. Ya, contoh yang lain misalkan, kalau misalkan anaknya dapat nilai jelek nih di sekolah, terus biasanya dimarahin sama orang tuanya gitu ya, pokoknya orang tuanya marah aja gitu ya, mungkin mukul atau seperti apa. Nah, itu juga berbahaya karena sebenarnya kita tahu orang yang paling sukses itu adalah orang yang paling banyak berbuat kesalahan. Sedangkan Hmm. kalau sejak kecil anak itu ditakut-takutin untuk berbuat salah, maka ketika dia dewasa, dia tidak akan berani untuk memulai usaha sendiri. Sehingga dia akan uh, mencoba berbuat sesuatu yang benar terus gitu ya. Jadi kalau bisnis itu kan pasti ada salahnya ya, ada gagalnya. Nah itu dia nggak berani melakukan itu. Dan itu akan sangat berbahaya. Jadi pengalaman-pengalaman kita di usia imprint stage, apa yang orang tua tanamkan kepada kita, itu ternyata sangat mempengaruhi belief kita. Nah, itu yang satu. Nah, terus ada juga hal lain yang mempengaruhi belief kita, itu contohnya dari budaya, kultur, agama pada saat kita bertumbuh dan pada saat ini. Contohnya misalkan, kalau misalkan kita ke Jepang atau Korea gitu ya, kita lihat di restoran-restoran yang mewah-mewah gitu ya, orang-orang makan mie menyeruput pakai suara, itu sudah hal yang biasa. Dan itu merupakan satu hal yang sopan dan dianggap menghargai si pembuat mie. Semakin keras kita menyeruput berarti semakin enak mie-nya. Ya, orang yang buat mie itu malah tenang gitu ya kalau kita melakukan itu. Sebaliknya, kalau misalkan kita bawa budaya itu ke Indonesia ya, beliefnya orang Indonesia beda. Kalau di sini, kalau kita makan di restoran bintang 5, menyeruput-menyeruput seperti itu, dianggap tidak sopan. Ya. Jadi itu budaya ya. Jadi budaya juga mempengaruhi belief. Contoh yang lain misalkan agama. Nah, kalau kita lihat di tiap agama itu kan pasti ada larangan-larangannya ya. Ada yang tidak boleh begini, ada yang tidak boleh begitu ya. Nah, itu juga ternyata berpengaruh gitu ya. Jadi tiap agama itu membuat kita punya belief yang berbeda-beda. Nah, kemudian selain budaya kultur agama, yang mempengaruhi belief kita itu adalah role model. Role model itu adalah orang yang kita idolakan. Tanpa sadar, kadang-kadang kita mengidolakan si A, si B, si C gitu ya. Dan tanpa sadar kita meniru logatnya dia, gaya bahasa dia, bahkan cara berpikir dia, kepercayaan dia, bagaimana dia memandang dunia. Itu kita tanpa sadar, kita mengikuti dia. Jadi ternyata role model itu juga berpengaruh terhadap belief kita. Nah, selain itu ada juga yang namanya umpan balik ya, umpan balik dari orang-orang di sekeliling kita. Jadi contohnya, kalau misalkan kita lebih sering dipuji daripada dikritik gitu ya, kita akan jadi individu yang percaya diri. Sebaliknya, kalau kita lebih sering dikritik daripada dipuji, itu bisa jadi kita jadi orang yang tidak percaya diri atau orang yang minder, Mhm. yang takut untuk berbuat salah, yang tidak pede. Nah, itu ya umpan balik. Terus ada juga belief yang berasal dari pengalaman yang berulang-ulang nih. Contohnya,
Kalau kita di dunia marketing ya, kebetulan saya di dunia network marketing ya, kalau beberapa orang itu mencoba jualan ya atau melakukan prospecting misalkan ya, kemudian ditolak, ditolak, ditolak. Nah, pada saat ditolak, ditolak, ditolak itu kadang-kadang orang bisa punya belief, oh berarti saya nggak bakat jualan, berarti saya nggak bakat di bisnis ini. Padahal sebenarnya ditolak itu bisa ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, dia Hmm. belum butuh barangnya. Yang kedua, bisa jadi si penjual ini tidak punya skill dalam menjual, tidak punya ilmu jualan, atau dia tidak mengerti produknya, sehingga tidak bisa menawarkan produk yang tepat untuk pelanggan. Tapi beliefnya dia itu sudah terlanjur ketanam kalau dia nggak bakal jualan, nggak bisa sukses di bisnis ini. Nah, itu juga bisa terjadi. Nah, kemudian yang lain misalkan pengalaman referensial. Pengalaman referensial ini magic moment. Jadi satu pengalaman yang gede. Ya, contohnya misalkan gini, kita disuruh ngomong di depan publik gitu ya, misalkan ya. Nah, itu acara penting, terus tiba-tiba orang-orang itu ngobrol-ngobrol sendiri itu. Kita cerita di depan, yang lain ngobrol sendiri. Nah, pada saat itu terjadi, bisa jadi kita langsung down. Sehingga kita langsung merasa, waduh, ini momen penting saya ngomong, yang lain ngobrol sendiri. Berarti jangan-jangan saya ini nggak bisa ngomong, saya nggak bakat untuk ngomong di depan publik. Nah, itu bisa terjadi juga seperti itu. Pengalaman referensial. Nah, kemudian yang terakhir, sosial media. Sosial media itu ternyata juga berpengaruh terhadap terbentuknya belief kita. Apalagi saat ini, di mana orang itu nggak bisa lepas dari gadget ya. Bangun tidur yang dilihat itu gadget dulu. Ya, postingan orang lain, ya mungkin video orang lain. Nah, itu sangat berpengaruh terhadap terciptanya belief kita. Jadi saya sangat menyarankan bagi teman-teman semua yang melihat acara ini untuk memilah-milah kalau melihat sosial media. Pilihlah sosial media yang memang edukatif ya, seperti CD channel ini ya. Kemudian sosial media yang memang bermanfaat untuk pertumbuhan bisnisnya teman-teman atau dirinya teman-teman, yang bisa memberikan empowering belief ke teman-teman. Itu chance. Wow, ternyata itu benar-benar hal yang bisa dibilang sangat sehari-hari dengan kegiatan kita ya kok ya. Benar sekali, benar sekali. Nah, terus tadi saya ada ini, ada namanya ngeklik tentang yang namanya pada saat masih anak-anak. Nah, itu kan mungkin maksudnya nggak cuma orang tua, bahkan mungkin saya juga kalau misal ketemu anak kecil atau keponakan gitu kan, itu kan dulu pada saat masih kecil gitu cenderung untuk yang namanya kayak, oh kalau nangis mejanya disalahin, dindingnya disalahin. Nah, cuman maksudnya kan itu kan sebenarnya konteksnya mungkin ya dari orang tuanya itu kan konteksnya bercanda atau maksudnya nggak serius-serius banget, tapi itu bisa benar-benar menjadi sebuah impact yang bisa terbawa sampai anak itu besar itu ya kok ya. Betul sekali, karena anak kecil itu mereka tidak belum tahu apa itu bercanda, apa itu yang sesungguhnya. Karena dia itu kan Oke. masih benar-benar nol ya, ibarat otaknya itu Hmm, masih nol hmm. semua, pikirannya masih nol. Jadi dia menganggap sesuatu yang bercanda itu bisa jadi serius. Beda kalau Wow. misalkan kita lakukan itu pada orang yang sudah dewasa, yang sudah mungkin punya banyak pengalaman ya, yang mungkin dia sudah punya pemikiran sendiri. Pada saat kita melakukan seperti itu, dia masih bisa berpikir, oh ini bercanda, ini serius. Tapi kalau anak itu kebanyakan mereka itu akan cenderung menerima apa adanya. Itu. Jadi memang kita harus berhati-hati. Tadi kategorinya sampai umur berapa kok umumnya untuk Umumnya yang itu 0 sampai ini 7 anak-anak? tahun. Itu usia 0 immature sampai 7 tahun. ya. Oke, siap siap siap. Terus sama tadi nih kok menarik mengenai yang namanya mengenai kalau misalnya andai kata kita ingin menjadi sukses atau ingin pokoknya mencapai sesuatu itu kan pasti bisa ada yang namanya salah gitu kan. Contoh kita konteksnya tadi yang Koko bilang itu mengenai kesuksesan. Untuk bisa mencapai usaha yang sukses, tentu mungkin tidak dipungkiri ada yang namanya masalah-masalah atau kesalahan lah, kesalahan dalam proses untuk mencapai kesuksesan itu sendiri. Nah, cuman pertanyaan saya sih, kan kadang kan juga maksudnya kalau misalnya kata salah atau mungkin menjadi kemunduran atau gagal itu kan bisa dibilang kita juga harus kayak melihat sisi itu ya, maksudnya kayak bisa dibilang mungkin umumnya realistis. Nah, melihat melihat kejadiannya secara realistis. Nah, tapi mungkin kadang karena realistis juga bisa kayak ini, kayak apa namanya, tipis-tipis nih gapnya itu antara realistis juga dengan limiting belief.
Soalnya kan kalau misalnya kata mungkin kayak gagal atau mungkin ada melakukan salah terus jadi trauma, itu kan bisa jadi kayak seperti kau bilang bisa jadi sebuah limiting belief bagi dia bahwa dia tidak berhasil. Nah, namun kan juga kita juga maksudnya perlu untuk yang namanya tetap realistis. Nah, kira-kira apa sih kok bedanya ini? Soal ini benar-benar kayak tipis sekali gitu kok gapnya antara limiting belief dan realistis. Biar kita makin paham kok gimana kok. Berpikir realistis gitu ya. Oke, oke. Hmm, Thank you pertanyaan. Ini menarik iya. sekali. Jadi salah satu cara untuk mengetahui bahwa tujuan kita itu tidak bisa dicapai karena tidak realistis atau karena sebenarnya dia realistis, tapi yang menghambat kita itu limiting belief. Itu adalah dengan melihat, dengan menanyakan kepada diri kita sendiri, apakah hal itu sudah pernah dilakukan sebelumnya. Ya, jadi salah satu cara untuk mengetahui tujuan kita itu tidak bisa dicapai karena memang tidak realistis Hmm, atau realistis tapi yang menghambat kita itu belief, limiting belief tadi, itu adalah dengan melihat kejadian itu sudah pernah terjadi sebelumnya atau enggak? Sudah ada pernah orang yang mencapai atau tidak? Kalau memang kejadian itu sudah pernah ada sebelumnya dan sudah pernah ada orang yang mencapai, berarti itu adalah sesuatu yang realistis. Dan yang menghambat kita itu adalah limiting belief. Nah, tetapi menariknya di dalam sejarah dunia, kita hmm, sering melihat ada banyak sekali kejadian-kejadian yang kelihatannya awalnya tidak masuk akal, tidak realistis, ya tidak pernah dilakukan sebelumnya, tapi ternyata ada yang mencapai. Contohnya adalah waktu Wright Brothers menemukan pesawat terbang. Ya, pada saat itu banyak sekali orang menganggap hal itu tidak realistis. hmm. Tetapi bagi Wright Brothers, Wright bersaudara, dia merasa hal itu realistis. Makanya dia terus melakukan percobaan sampai akhirnya tercipta pesawat terbang. Nah, sama juga dengan satu kejadian tahun 1960-an itu Presiden Amerika John F. Kennedy, dia bilang sebelum tahun 1970 akan ada warga negara Amerika yang mendarat di bulan. Waktu itu semua heran, mana mungkin teknologinya nggak ada gitu ya, belum ada pada saat itu orang bisa keluar angkasa gitu kan, terus jutaan kilometer bisa bisa mendarat di bulan itu doesn't make sense gitu. Nah, tapi John F. Kennedy dia merasa itu realistis. Sehingga akhirnya dia terus mengatakan seperti itu dan dia mewujudkannya. Nah, sekarang kalau kita lihat kenapa John F. Kennedy dan Wright Brothers merasa bahwa hal itu realistis. Karena John F. Kennedy dan Wright Brothers dia punya ilmu dan pengetahuan yang berkaitan dengan hal tersebut. Sehingga dia merasa bahwa hal itu realistis. Mereka percaya kalau itu bisa dilakukan. Makanya mereka berjuang untuk mewujudkannya. Nah, kalau kita terapkan dalam contoh saat ini ya, misalkan ya, contoh saya kasih satu contoh yang saat ini yang kekinian ya contohnya ya. Misalkan nih, ada orang yang pengen langsing, pengen kurus 10 kilo dalam waktu 1 minggu. Itu tidak realistis atau realistis tapi limiting belief kita yang menghambat. Nah, itu tergantung. Ya, kalau itu tergantung, ya tergantungnya kenapa? Tergantung orang itu bagaimana, ilmu pengetahuan orang itu seperti apa. Kalau orang itu tinggalnya di desa, di pedalaman, belum pernah tahu dunia luar gitu ya, tidak ada sosial media, tidak ada TV, mereka benar-benar terasing gitu ya. Nah, mereka akan merasa bahwa hal itu tidak realistis. Gimana caranya turun 10 kilo dalam seminggu? Ya kan? Mereka nggak tahu kalau ada teknologi yang bisa melakukan itu. Tapi kalau kita yang tinggal di perkotaan, ya, kita kenal dengan banyak sekali dokter-dokter kecantikan, dokter-dokter bedah plastik, ya, maka kita akan merasa bahwa itu realistis. Ya, tinggal ke dokter aja 3 hari udah langsing 10 kilo sedot lemak. Ya, jadi itu. Jadi orang itu bisa menganggap sesuatu tidak realistis karena dia tidak punya ilmu dan pengetahuannya. Tapi kalau orang itu punya ilmu dan pengetahuannya, hal yang kelihatannya tidak masuk akal bagi orang lain bisa jadi masuk akal bagi dia. Karena sekali lagi, belief itu adalah tergantung atau asumsi atau persepsi diri kita tentang yang kita miliki tentang diri kita sendiri. Makanya setiap orang itu bisa beda-beda, tergantung dari ilmu pengetahuan orang itu. Cukup jelas ya, Chance ya, penjelasan Cukup saya. jelas kok, cukup jelas. Itu jadi itu ya. Maksudnya saya jadi langsung teringat mengenai namanya sebuah statement knowledge is power. Nah itu jujur saya kayak apa sih maksudnya mengetahui banyak hal, mengetahui pengetahuan yang banyak itu emang benar-benar power apa. Cuma mendengar tadi kok penjelasan mengenai apa namanya John F Kennedy, terus juga tadi yang menemukan pesawat itu juga oh iya benar juga ya.
karena mereka mempunyai pengetahuan yang memang itu sangat mungkin untuk dilakukan, itu yang membuatnya jadi realistis walaupun di zaman itu belum realistis. Keren keren kok, Iya, thank you thank you. bagi banyak orang belum realistis. Dan ini kok, terus mengenai limiting belief lagi, kan seperti yang tadi Koko juga sempat sampaikan, kayak contoh misalnya dari kata kita berbicara di depan umum, terus tiba-tiba mendapatkan sebuah entah pujian atau mungkin entah sebuah ledekan gitu pada saat ngomong di depan, nah itu kan menjadi sebuah kayak referensi dan sehingga bisa menentukan limiting belief seseorang. Nah pertanyaannya kan itu dalam prosesnya itu kan benar-benar kayak bisa dibilang cara pikir itu kan cepat gitu ya kok, cepat, sulit untuk disadari. Nah, terus bagaimana cara kita untuk bisa ngeh atau tahu nih atau menyadari bahwa wah kita lagi menyimpan sebuah limiting belief ini nih yang benar-benar emang bisa menghambat kita untuk mencapai kekayaan gitu kok. Nah itu menurut bagaimana sih kok caranya untuk mengetahui kalau kita ini wah ini limiting belief yang menghambat nih harus segera di atas, gimana cara menyadarinya kok? Oke, sebenarnya kita bisa lihat dari kehidupan kita, ya. Jadi kita bandingkan kehidupan kita sekarang dan kehidupan kita 5 tahun yang lalu. Apakah ada kemajuan atau perubahan positif? Nah, kalau misalkan tidak ada kemajuan atau perubahan positif yang signifikan antara sekarang dan 5 tahun yang lalu, maka berarti itu terjadi karena limiting belief kita. Nah, perubahan positif di sini kita nggak ngomong soal kekayaan aja, tapi kita juga Hmm. ngomong soal keahlian, mental, sikap. Nah, itu ada perubahan atau tidak. Itu kita bisa tahu dari sana. Jadi contohnya nih misalkan, kalau di kekayaan 5 tahun yang lalu kehidupan kita misalkan pas-pasan. Jadi uangnya itu habis untuk gali lubang tutup lubang lah setiap bulan gitu ya. Nah, saat ini kejadiannya tetap sama. Berarti bisa jadi yang menghambat kesuksesan kita, yang menghambat kita untuk meraih lebih banyak kesuksesan atau lebih kaya, itu adalah limiting belief kita. Terus bisa juga kita lihat dari misalkan mental. 5 tahun yang lalu saya nggak berani untuk berbicara di depan umum misalkan. Nah saat ini saya tetap nggak berani berbicara di depan umum. Ya berarti bisa jadi itu yang menghambat mental kita itu adalah diri kita sendiri atau limiting belief tadi. Nah kalau skill itu contohnya gini, 5 tahun yang lalu saya nggak ngerti tentang Instagram, ya saya nggak bisa posting, saya nggak ngerti story, nggak ngerti reels ya. Nah 5 tahun lalu belum belum ada reels ya, tapi saya nggak ngerti story misalkan. Nah tapi sekarang saya juga nggak ngerti story, tetap nggak ngerti Instagram. Nah itu berarti yang menghambat kita untuk belajar Instagram itu adalah limiting belief kita. Jadi kita bandingkan diri kita dan beberapa tahun sebelumnya. Itu Jansen. Wow, berarti untuk melihat apakah benar-benar kita itu maksudnya limited belief-nya sudah apa namanya kayak teratas atau enggak, terus sebenarnya ini limiting belief atau enggak, itu indikatornya tinggal kita melihat yang dulunya kita itu gimana, sebelumnya before after-nya gitu ya kok ya. Yes, Luar yes, betul biasa luar sekali. biasa. Terus sama ini kok, sama kalau misal contoh-contoh dari limiting belief-nya itu yang biasanya umumnya gitu menghambat orang untuk mencapai kesuksesan atau menjadi kaya, itu contoh-contohnya apa aja sih? Mungkin orang selama ini nggak ngeh kalau ini ternyata adalah sebuah mindset limiting belief. Kira-kira contoh limiting belief-nya apa aja? Contohnya misalkan saya terlahir dari keluarga miskin ya, dari keluarga biasa-biasa, Hmm. berarti takdir saya bukan menjadi orang kaya raya. Nah, itu adalah salah satu limiting belief yang menghambat kekayaan. Atau Hmm. mungkin saya nggak berbakat dalam berbisnis. Nah, itu juga salah satu limiting belief yang menghambat kekayaan. Karena kalau kita mau sukses kaya raya, ya harus melalui bisnis, mau nggak mau, ya. Nah, kemudian Hmm. uang adalah sumber dari kejahatan. Nah, itu juga termasuk salah satu limiting belief yang menghambat kekayaan. Sehingga akhirnya kita benci sama uang. Karena kita menganggap uang itu sumber kejahatan, ya. Karena kita benci uang, uangnya juga benci kita, nggak masuk ke rekening kita akhirnya. Gitu kan. Oh, berarti bisa dibilang itu kayak statement-statement yang sebenarnya muncul di kehidupan sehari-hari ya? Kalau misal Benar tadi ngedengar sekali. dari yang Koko ya. Benar Wah, sekali. berarti balik Jadi memang lagi. kita harus ini ya, harus bisa memilah-milah ya kan saya. Iya, iya, iya. Ya, Gitu. berarti balik lagi tadi pentingnya yang seperti yang Koko jelaskan di awal mengenai namanya kita harus pilih-pilih lagi kayak contohnya sosial media, entah itu maksudnya circle kita juga. Karena itu secara nggak langsung bisa mempengaruhi diri kita sehingga memiliki limiting-limiting belief yang tadi seperti yang contoh yang Koko sebutkan ya.
Betul sekali ya. Saya juga sering lihat itu ada beberapa role model atau mungkin beberapa influencer yang ngomong hidup itu mengalir aja seperti air, gitu ya. Kalau saya Nah, pribadi itu masih gimana setuju kok? dengan seperti itu. Ya, air itu mengalirnya selalu ke bawah, nggak ada air yang mengalir ke atas ya. Kalau kita hidup mengalir seperti air, ya kehidupan kita kualitasnya akan turun terus. Saya nggak setuju dengan Wow. statement itu. Terus sama kalau untuk ini kok, misal kita udah menyadari kalau kita mempunyai limiting belief yang memang menghambat diri kita untuk bisa maju, untuk bisa sejahtera, untuk bisa kaya atau sukses. Bagaimana cara kita mengubah limiting belief itu sehingga mengubah ke yang sebaliknya, yang bisa kayak empowering tadi yang seperti kau bilang ya, maksudnya yang biar bisa membangun kita untuk kita bisa lebih maju, lebih sukses, lebih sejahtera, lebih kaya. Nah, itu gimana cara mengubahnya kok? Jadi kita harus tahu dulu limiting belief dan empowering belief ini letaknya di mana. Jadi Hmm. limiting belief dan empowering belief itu letaknya di pikiran bawah sadar manusia. Jadi pikiran manusia itu ada dua macam. Yang pertama adalah pikiran bawah sadar, yang kedua adalah pikiran sadar. Dan menurut penelitian, pikiran bawah sadar itu mempengaruhi 88% tindakan kita. Pikiran sadar itu mempengaruhi 12% tindakan kita. Bahkan ada beberapa literatur yang ngomong kalau pikiran bawah sadar itu mempengaruhi 95% tindakan kita. Contoh, Cancel kalau pas lagi perjalanan ke kantor ya atau ke Hmm. satu tempat yang sering dilalui ya. Misalkan saya sering nih ke kantor ya. Nah, pada saat kita ke kantor naik sepeda motor atau naik mobil, itu apakah kita berpikir, oh kalau mau jalan berarti harus nginjak gas dulu. Kalau ada mobil di depan kita nginjak rem. Apakah kita full selama perjalanan itu benar-benar pikiran sadar yang jalan? Enggak. Oh, Enggak kan? enggak sih kok. Pada saat kita nyetir, bisa jadi pikiran kita melayang kemana-mana, tapi kita sampai tujuan dengan selamat. Nah, Iya, kenapa bahkan itu? bahkan bahkan kayak punya refleks juga ya, kayak masa kalau andai kata klakson di Yes, belakang tiba-tiba langsung belok sendiri gitu kan. yes. Nah, Nah, itu. refleksnya gitu langsung ya. Karena itu Hmm. pikiran bawah sadar. Jadi ini terbukti bahwa Oh, pikiran bawah sadar itu mempengaruhi 88% tindakan kita. Contoh yang lain gampangannya bernafas. Apakah kita mikir kalau mau nafas? wah capek juga sih kayak kalau tiap hari lupa nafas. Kayaknya nggak Enggak pernah deh. ya. Iya iya. Kita mau Oke. makan juga nggak mikir. Ya, sendok masuk mulut, apakah kita waktu ngunyah-ngunyah mikir? Enggak, kita mungkin makan sambil nonton Netflix atau Disney ya, atau mungkin Hmm. sambil baca-baca, nonton YouTube, nonton CD channel, tapi kita nggak mikir ngunyahnya harus berapa kali, setelah itu harus ditelan, kita nggak berpikir, tapi itu refleks terjadi secara otomatis. Jadi ini adalah bukti bahwa memang 88% tindakan kita itu dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar kita. Nah, jadi kalau misalkan ada konflik antara pikiran sadar dan pikiran tidak sadar, pikiran bawah sadar, maka yang menang pasti pikiran bawah sadar. Karena dia mempengaruhi 88% tindakan. Jadi kalau misalkan pikiran sadar kita ngomong, oh aku mau sukses, tapi pikiran bawah sadar kita masih ada limiting belief, aku nggak bisa sukses. Yang menang pasti pikiran bawah sadar. Dan akhirnya kita Hmm. tidak akan melakukan tindakan-tindakan apapun yang membantu kita supaya bisa sukses. Nah, terus cara mengubahnya gimana? Tadi pertanyaannya kan seperti itu ya. Jadi pikiran manusia itu mirip seperti hard disk atau flash disk atau CD. Nah, di dalam CD itu, ibarat pikiran kita itu, ada yang namanya limiting belief, ada yang namanya empowering belief. Nah, limiting belief itu kalau mau dirubah jadi empowering belief, ya tinggal dibuang, dimasukin dengan data yang baru, data empowering belief. Gitu. Nah, menurut teori NLP ada beberapa cara. Ini hari ini aku ajarkan dua ya, dua cara yang paling simpel untuk membentuk empowering belief di dalam diri kita. Nah, yang pertama adalah afirmasi. Afirmasi itu kita afirmasi positif ya. Jadi kita ngomong Hmm. sesuatu yang positif tentang diri kita. Jadi saya bisa sukses, saya bisa berbisnis. Nah, itu afirmasi. Nah, itu harus terus-menerus sampai akhirnya limiting belief itu tertumpuk dengan keyakinan tadi kalau kita bisa sukses, kita bisa berbisnis. Nah, itu satu. Yang kedua, ini saling melengkapi ya. Yang kedua adalah dengan dispute the limiting belief. Maksudnya kita menyangkal limiting belief itu. Maksudnya gimana? Saya kasih contoh yang limiting belief tadi yang saya sebutin sebelumnya. Ya, jadi kan tadi aku ada sebutin tiga limiting belief ya. Saya Hmm. terlahir dari keluarga miskin, saya nggak ditakdirkan kaya raya. Ya itu kan limiting belief.
Nah, kita bisa dispute, kita bisa ngomong, kata siapa, kata siapa orang yang lahir dari keluarga miskin nggak bisa kaya raya. Kita bisa searching di Google, kita bisa searching di YouTube. Banyak sekali orang-orang yang dari keluarga biasa-biasa akhirnya bisa kaya, bisa punya penghasilan banyak, bisa punya kebebasan finansial waktu. Salah satunya saya sendiri. Saya bukan dari keluarga orang kaya, rumah saya itu di depan pasar tradisional. Tapi sekarang saya bisa sukses. Nah, jadi tidak ada omongan bahwa orang dulu miskin, sekarang nggak bisa kaya. Ya, itu. Makanya ada istilah gini, kalau kita terlahir miskin bukan kesalahan kita, tapi kalau kita mati miskin itu murni kesalahan kita. Ya, makanya ada istilah seperti itu. Ya, nah itu ya, jadi kita bisa dispute our limiting belief. Kemudian yang kedua, saya nggak punya bakat dalam berbisnis. Nah, ini kita bisa dispute juga, kita bisa sangkal. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita nggak punya bakat dalam berbisnis? Berbisnis itu ibarat menjadi seorang dokter. Nggak ada orang yang bakat jadi dokter. Orang bisa jadi dokter terkenal karena dia belajar, dia melakukan kesalahan-kesalahan dalam prosesnya, dia banyak berlatih sehingga dia bisa jadi dokter yang ahli. Bisnis juga sama. Ya, nggak ada orang yang tiba-tiba lahir langsung jebret dia bakat bisnis, nggak ada. Orang bisa berbisnis karena dia memang belajar, dia punya mentor yang ngajarin, kemudian dia berani berbuat kesalahan dan dia melakukan banyak sekali pengalaman, punya banyak sekali pengalaman, melakukan banyak sekali tindakan-tindakan sehingga dia bisa belajar dari sana. Ya, jadi kita bisa dispute limiting belief-nya dengan cara seperti itu. Nah, contoh yang ketiga, uang adalah sumber kejahatan. Nah, kita bisa ngomong, justru sebenarnya kalau dilihat di koran-koran, sumber kejahatan itu justru karena tidak punya uang. Ya, perampokan, pencurian, itu semua terjadi karena orang tidak punya uang. Kalau orang punya uang, ya dia punya banyak hal, dia nggak akan mencuri dan merampok. Nah, walaupun memang sebenarnya ada orang yang mungkin punya uang tapi berbuat kejahatan, itu ada. Tapi kita bisa ngomong ke diri kita sendiri. Kalau saya punya uang, saya akan menggunakan uang saya untuk kebaikan. Itu kita dispute our limiting belief. Ya, itu salah satu caranya ya. Jadi hari ini saya ngajarin ke teman-teman semua untuk mengubah limiting belief dengan empowering belief dengan dua cara. Ini saling melengkapi. Yang satu dispute the limiting belief, sangkal limiting belief kita. Yang kedua afirmasi. Kita ngomong terus bahwa kita bisa. Itu Johnson. Menjawab ya. Wow, menjawab kok, sangat menjawab. Lalu sama ini kok, maksudnya kan kayak mungkin kalau misal kita, apa namanya, kalau misal pada saat seseorang gitu ya, seseorang sedang di fase yang mungkin namanya sedang mengalami kegagalan atau mungkin sebuah kesusahan gitu ya dalam hidupnya. Nah, di situ kan kayak cenderung yang namanya entah limiting belief yang menghambat atau kata-kata yang menghambat muncul di dalam diri. Nah, itu kalau misal menurut Koko, cara agar pada saat nih di fase-fase yang memang kayak bisa dibilang jadi sulit berpikir jernih, kan karena fase-fase seperti itu kan cenderung demikian. Nah, kira-kira kalau menurut Koko bagaimana cara kalau misalnya dikata orang yang lagi down atau lagi sulit berpikir jernih untuk bisa balik lagi mengingat cara untuk diskit limiting belief-nya atau tentang empower belief atau tentang tadi seperti afirmasinya lagi itu bagaimana kok untuk bisa mengubah pada saat lagi down, lagi gagal, lagi kesusahan bisa mengubah balik lagi ke yang positifnya lagi gitu kok. Iya. Jadi begini, kesalahan beberapa orang pada saat dia lagi down itu justru kadang-kadang dia mendengarkan lagu-lagu yang sedih. Ya kalau dia lagi sakit hati, ditinggal pacar gitu ya. Dia malah mendengarkan lagu-lagu yang sedih, yang isinya itu ditinggal pacar gitu ya. Jadi dia tambah sedih. Ya. Nah, seharusnya tidak seperti itu. Kita harus bisa mengontrol diri kita. Jadi pada saat kita lagi stres, lagi sedih, lagi punya limiting belief gitu ya, mungkin ditinggal pacar atau mungkin apapun itu, kita justru harus mendengarkan lagu-lagu yang gembira. Ya, lagu-lagu sedih boleh didengarkan pada saat kita lagi happy. Ya, jadi jangan kebalik karena nanti pada saat kita sedih ya lagi punya limiting belief terus dengerin lagu-lagu yang melo yang membuat kita jadi tambah terpuruk, nah itu tambah bahaya itu nanti jadinya. Ya, jadi itu sangat berbahaya. Nah, kemudian kita juga bisa dengan cara begini. Kita harus memilah-milah. Ada satu kata-kata yang ngomong, ada satu peribahasa yang ngomong, ini dari Anthony Robbins ya. Anthony Robbins itu salah satu motivator terkenal di dunia. Dia ngomong, saya pernah ikut seminarnya waktu itu tahun 2002 di Malaysia, ya.
Nah, waktu itu dia ngomong, apa yang membedakan kita sekarang dan kita 5 tahun lagi, itu adalah buku-buku yang kita baca dan lingkungan pergaulan kita. Jadi apabila pada saat kita sedih, pada saat kita punya limiting belief, ya, seharusnya kita membaca buku-buku yang positif. Kita harus bisa ngatur diri kita. Kita harus memaksakan diri untuk membaca buku-buku yang positif, ya, melihat video-video yang positif itu untuk memberi kekuatan kepada kita. Tapi kalau kita juga lingkungan itu juga pengaruh ya, lingkungan juga pengaruh. Jadi pada saat katakanlah kita lagi sedih, lagi stres, jangan berkumpul dengan orang-orang negatif. Nanti kita akan malah terpuruk. Jadi sangat penting bagi kita untuk menjaga yang pertama, apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita pelajari. Yang kedua, kita juga sangat penting untuk menjaga pergaulan kita. Itu. Wah, berarti Menjauh. ini ya sangat menjawab. Berarti maksudnya justru kalau pada saat lagi kayak mengalami masa-masa down kayak gitu, yang perlu kita sadari itu maksudnya kita jangan sampai namanya satu mungkin terlarut, terus kedua kayak tadi dengar-dengar lagu melo lah, terus mungkin lingkungannya juga kita harus perhatikan karena itu makan bisa menambah limiting belief-nya itu ke arah yang makin menghambat ya kok ya. Betul sekali. Kita malah tambah stres, malah percaya kalau kita memang nggak bisa gitu. Oh, berarti secara nggak langsung cara untuk kita bisa memaintain atau menjaga tentang limiting belief kita agar tidak menghambat dan tentang empower belief kita itu berarti secara nggak langsung seperti yang Koko bilang itu dari ini ya, maksudnya kayak dari lingkungan perlu diperhatikan, terus juga dari apa namanya buku-buku bahkan ya yang kita Ya, baca apa buku-buku, aja, ya, atau YouTube-YouTube yang kita musik-musik. lihat, itu sangat-sangat berpengaruh itu memang terhadap belief kita. Jadi sebenarnya kalau kita memang sudah menumpuk limiting belief dengan empowering belief ya, kalau memang Hmm, sudah tertumpuk, itu akan bertahan biasanya. Karena itu kan bawah sadar ya, itu akan bertahan di iya. diri kita. Tapi sekali lagi karena belief itu kan juga dipengaruhi oleh pengalaman referensial, dipengaruhi sosial media. Jadi bisa jadi orang yang saat ini mungkin empowering belief, tapi mungkin pada kondisi-kondisi tertentu itu dia jadi limiting belief. Mungkin karena pengalaman referensial saat itu, atau mungkin juga karena sosial media yang dia lihat, ya. Jadi itu sangat berpengaruh juga. Jadi kita memang harus menjaga diri kita untuk selalu memasukkan hal-hal hanya yang positif, gitu. Wah, berarti benar-benar emang lebih kita harus lebih aware lagi ya dengan bisa kasar bahkan bisa dibilang dari kehidupan kita sehari-hari kok ya. Bagaimana kita bergaul sama siapa, terus juga Iya, bicaranya iya dengan betul sekali, siapa. betul Kayak tadi sekali, Koko juga bilang melihat YouTube-nya juga ya, itu bahkan dari YouTube pun juga secara nggak langsung kalau kita melihat-lihat yang bisa menghambat, itu bisa jadi keterusan ya kok ya, dan jadi alam bawah betul, sadar ya kok betul, ya. betul Wah, sekali. luar biasa. Ternyata ya mungkin bagi Bapak Ibu yang baru mendengar juga nih, termasuk saya sih, maksudnya jadi kayak semoga kita jadi lebih aware lagi terkait yang namanya kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita konsumsi nggak cuma soal makanan aja kok ya, berarti tentang yang namanya yang masuk ke dalam diri kita, ke batin kita, ke pikiran kita, itu kita benar-benar harus perhatikan lagi, harus jaga agar Benar. tidak menjadi yang namanya limiting belief atau sesuatu yang menghambat kita agar maju. Luar biasa. Oke kok, berhubung kita sudah ini sudah di penghujung acara, kita sudah ingin 45 menit ini selesai. Sebagai penutup pada malam hari ini, coba Koko silakan untuk menutup topik kenapa orang sulit untuk kaya. Silakan Koko. Eh, Orang sulit untuk kaya karena dia punya limiting belief yang menghambat dirinya. Jadi kalau seandainya kita ingin sukses, kita ingin kaya, kita harus menutup limiting belief itu dengan empowering belief. Dan kita harus punya keyakinan yang sangat besar kalau kita bisa kaya. Karena ukuran kekayaan kita itu bergantung pada ukuran keyakinan kita. Oke, Bapak Ibu, mungkin tadi boleh digarisbawahi bahwa penentu kita untuk namanya kesuksesan kita itu adalah tadi keyakinan kita Ukuran, seberapa besar ya, ya, ukuran keyakinan ukuran kita. kesuksesan kita itu bergantung pada Uh, ukuran keyakinan kita. Oke, Semakin ukuran kita kesuksesan yakin, kita
Ya, semakin Tergantung kita pada yakin keyakinan kita. sukses, Oke. semakin kita sukses. Semakin kita nggak yakin sukses, semakin kita nggak sukses. Jadi kita harus Semakin semakin kita yakin sukses, maka kita akan makin mencapai kesuksesan. Tapi sebaliknya, kalau semakin kita tidak sukses, maka kita akan semakin tidak mencapai kesuksesan itu. Luar biasa, thank you banget kok untuk topik malam waktunya. hari ini. Dan untuk menutup pada acara malam hari ini, seperti biasa saya ingin menyampaikan beberapa hal, yaitu pengumuman mengenai aplikasi Budayana ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin mengetahui apa aja sih kegiatan-kegiatan di KBI Keluarga Budayana Indonesia, terus juga mungkin berita-berita kegiatannya apa aja, artikel-artikel Buddhis juga bisa, dan juga kartu tanda umat Buddha atau KTUB. Dari situ pun Bapak Ibu juga bisa mendapatkannya dari aplikasi app Budayana. Itu bisa didapatkan di Google Play Store dan juga bisa di App Store. Dan juga seperti yang tadi di awal, bagi Bapak Ibu yang mungkin sedang mengalami permasalahan dan membutuhkan konsultasi di bidang ekonomi, kesehatan, hukum, keluarga, Bapak Ibu jangan cemas, jangan khawatir, bisa yang namanya menghubungi CD Konseling di nomor 081198733300. Sekali lagi, 081198733300. Karena CD Konseling mempunyai tagline itu, kami hadir untuk mendengarkan Anda. Dan juga saya tidak akan lupa untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu yang masih belum mensubscribe nih CD Channel, yuk di-subscribe, dinyalakan loncengnya karena agar bisa mendapatkan notifikasi dari acara-acara video-video yang ada di CD Channel, salah satunya acara Lamar pada malam hari ini, yang terus membawakan topik-topik yang tidak hanya menarik, kekinian, namun juga syarat dengan dharma dan dengan pembicara yang luar biasa seperti Ko Yudhistira Nyoto Prabowo pada malam hari ini ya. Sekali lagi, Terima kasih. thank you Ko Yudis atas Mungkin waktunya. itu semua. Ya, semoga nanti kita bisa berjodoh lagi. Dan juga kepada Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi yang telah menonton acara pada malam hari ini. Dan akhir kata, cuci baju sampai bersih, cukup sekian. Dan terima kasih, sampai ketemu di acara Lamar berikutnya.